Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Now, the national anthem of Australia.
Jai Margala Yama Ganga Uttara Jai Ganga Jai Subhami Jai Jai Subhami Jai Jai Nata Jai Jai Mangala Nayaka Jai Bharata Bhagya Vinata Jaya He April sudah terbit semua, kan gitu ya. Artikel sudah sempurna, sudah bisa terbit. Sebelum April itu, sebelum Lebaran sudah mulai nabung ya. Nah, ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang ini terkait dengan pengalaman secara ini praktis, best practice ya. Yang kedua ini dari rencana ke depan, dari konsep yang sudah saya rekam dari pengalaman tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan di kampus kami, kebetulan saya kemarin rektor di Jombang ya, di Tambah Beras, di Unwaha. Ini biasanya ini saya punya kebijakan, yaitu untuk memenuhi BKD dosen, kita buat 5 jurnal pengabdian dan 5 jurnal penelitian. Tapi dalam faktanya, ternyata 5 jurnal penelitian ini bertambah, jadi sekitar 10 jurnal penelitian. Dan yang penelitian tidak bikin jurnal. Nah ya, kemudian 5 jurnal pengabdian sudah terbit. Dan dalam waktu kira-kira 4 edisi terbit, akhirnya kita mendapatkan Sinta ya. Ada yang Sinta 6, Sinta 5, 3. Ya, kita berusaha supaya naik terus sampai Sinta 2 mungkin. Kita berharapkan pelan-pelan. Itu yang saya programkan selama ini. Berhasil dengan baik. Itu yang saya sampaikan. Nah, dari tadi pengalaman tadi, beberapa hal yang menjadi kunci atau krusial dalam berita adalah yang pertama, bahwa dalam mengolah jurnal memang tidak mudah. Ya, perlu ada organisasi yang besar. Orang yang mengolah jurnal ini, yang pertama duitnya tidak ada. Langsung kita sama, duitnya sedikit. Kecuali tadi dikatakan Pak Ketum, sudah jurnalnya sudah dicari orang, sudah dari Kopus misalnya atau dari Kalimantan dari Kopernikus lah. Ya, ini dari orang bayar beberapa juta. Karena kebutuhan BKT sekarang mutlak. Ya, belum lagi kebutuhan untuk menaikkan capung, lektor kepala dan juga profesor, dan juga kewajiban khusus profesor. Ini kan mutlak ini kebutuhan. Nah, kalau seperti itu maka orang berarti bayar lebih dari biaya biasanya. Nah, kenapa kalau menjadi penting untuk menaikkan kualitas jurnal? Ya supaya bisa bicara orang. Sehingga kita tidak hanya menawarkan jurnal ini sebagai jurnal yang kubnya rendah, yang sintanya sekitar 6, sehingga orang akan tertarik, apalagi yang sudah lektor kepala dan profesor. Mereka cenderung mencari jurnal yang sudah menjadi persyaratan untuk kanunnya, kepangkatannya, untuk golongannya, sehingga mereka mengabaikan jurnal yang masih cinta 6 misalnya. Ya. Nah, di UNUA sendiri kampus kami ini berhasil karena kami melingkan, membuat satu sistem antara tugas akhir dari mahasiswa menjadi jurnal ini jadi kewajiban. Oke. Yang kedua ini kami melingkan KKN ini dan sistemnya kita bikin jadi KKN yang masyarakat. Jadi KKN ini terlibat dosen, bukan mahasiswanya yang jadi kerja sendiri di lapangan, tapi dosennya yang menjadi pemimpin. Jadi menjadi pengabdian dosen dan mahasiswa, sehingga luaran KKN adalah jurnal keterangannya selain luaran yang lainnya, jurnal pengabdian masyarakat. Nah, ternyata dengan sistem ini memudahkan dosen mendapatkan luaran BKT-nya, sehingga setiap tahun BKT ini lancar bagi dosen. Dan setiap edisi jurnal ini terbit ini selalu penuh. Ya, 10 sampai 12 artikel tiap terbit ini lancar sampai hari ini karena sistem sudah berjalan.
Ya ini. Tapi memang kendalanya adalah satu perhatian harus ada. Kalau nggak ada maka pengelola jurnal ya capek ini ya. Pengelola jurnal itu capek sekali teliti kata-kata, kemudian apa kayak selingkung, kemudian tata tulisnya ini kan bukan hal yang mudah. Nah ini satu, ini harus kita atasi masalah ini sehingga apakah ini perlu ada gaji khusus misalnya begitu untuk pengelola jurnal ini kita harus diskusikan sama-sama. Sistem yang kedua tadi itu apakah perlu ada ini selain kerjasama antara perguruan tinggi juga ada kesepakatan dan kemauan masing-masing untuk bisa store artikel dan ditabungkan artikel bukan hanya dari dosen ya karena profesor ini saya kira kalau kemudian dia harus store ke jurnal yang belum punya cita ini akan sangat riskan bagi calon profesor ya dia memilih jurnal lain yang lebih baik membayar memang apa adanya ini ya maka dari itu mungkin yang terbaik adalah dari artikel dari mahasiswa sistem dari situ sehingga mahasiswa yang tugas akhir ini selain penelitiannya kita tingkatkan kualitasnya ya tulisannya kita tingkatkan dengan bantuan daripada translator misalnya ya juga nanti masuk ke jurnal materi ini menjadi hal yang bukan hal yang mustahil tapi sangat dimungkinkan mereka akan dengan mudah masukkan itu persyarat untuk lulus ya dosen di UB ya UB saya dosen di UB kebetulan saya kalau mahasiswa saya bimbingan S1 pun orang jadi 1 3 penelitian jadi 1 mereka bisa nulis fokus maka lalu saya luluskan tanpa nilai tanpa apa ujian langsung nilai A ini menarik bagaimana juga sehingga dalam setahun berapa bulan aja kemarin ini sudah dapat 4 Scopus setiap sekitar bulan 6 bulan lah dari bimbingan S1 dari 3 orang jadi 1 contohnya ya sistem kan ini menarik seperti itu kita contoh lah seperti itu berhasil dengan mereka dengan mudah mereka senang dosennya senang kemudian apa namanya dosennya masuk juga sebagai penulis di awal kedua dan kalau dipraktekkan di jurnal itu ya kira masih sangat memungkinkan ya contoh saja itu ya sebagai best practice jurnal tadi kan jurnal pengabdian ini penuh terus setiap tahun ya edisi kemudian jurnal penelitian juga demikian bahkan lebih dari 5 sekarang 10 jurnal penelitian dan semuanya sintai ya sintai variasi ya 6 sampai 3 nah ini kan sudah mulai menarik dosen untuk bisa aplikasi di sana bahkan di lain di sekitar Jombang mulai tertarik untuk di UBH karena sudah sinta nah ini PR kita dan saya bagaimana dan arti ini sinta dan ini nggak mudah sinta ini kan sudah harus minimal 4 kali terbit dulu baru sinta tidak bisa sekali terbit langsung sinta ya setelah 4 baru kita bisa daftar kalau saya begitu ya bahkan lebih dari 4 apakah 2 tahun atau 4 ya saya lupa tapi ada aturannya satu itu nah kalau kita mau jalan pintas ini yang pernah saya ikutin di UB saya pengelola jurnal di UB dulu ya kemudian jurnalnya saya bantu sampai dalam waktu singkat ini menjadi fokus nah tapi kan untuk jadi fokus kan keinginan dari kita kualitas artikelnya Waduh, Pak Anton sinyalnya kayaknya minimum nih. Halo? Ya, Halo? halo Pak Anton. Ya, Halo? oke, Sinyalnya silakan. mungkin jelek nih, Pak Anton, Prof. Anton. Maaf saya lanjutkan ya jaringannya kurang bagus ini karena mendung mungkin. Ya. Baik, Prof. Itu ya jadi jurnal ADRI satu berarti yang bisa saya tarik kesimpulan perlu dipastikan pengelola ini siapa dan biasanya
pengelola itu akan berhasil mengelola dengan istiqomah ya, dengan tekun, dengan rajin, giat. Kalau dia berdiam pada satu tempat. Misalnya jurnal A, ini secara resmi misalnya diserahkan pada perguruan tinggi mana. Nah ini, rektornya harus ada MOU. Jurnal ini saya ambil alih dari jurnal ADRI ini. Karena mereka juga bangga ketika pegang kendali jurnal ADRI gitu loh. Tapi juga dengan dipegang tadi oleh satu perguruan tinggi, maka menguntungkan juga karena akan menjadi prioritas bagi perguruan tinggi itu ya. Gitu loh. Karena begini ya, saya contohkan nanti 15 jurnal, 20 jurnal di UNHA ini gampang sekali dikelola. Kalau kita sudah punya sistem, punya niatan nanti. Kalau jurnal ADRI cuma satu kan gampang kalau kita masukkan dalam jurnal UNHA misalnya, dalam satu payung. Masukkan di jurnal di Narotama misalnya, satu payung. Jurnal di kampus lain ya, di luar Jawa, di mana. Ya ada ahlinya, Pak Andi ahli, Pak Sekjen ini. Ya, dimasukin satu aja kan pasti bisa dicangkukkan di sana. Nah, saya kira demikian. Itu baru nanti akan menjadi hal yang sangat memungkinkan, yang masuk akal bisa dikelola dengan lebih istiqomah, lebih giat, lebih fokus. Baru setelah pelan-pelan naik, terdaftar di Sinta 6 misalnya, baru kita sudah manage dengan baik. Mungkin tahun depan di ADRI dimanage dengan baik. Saya kira saya setuju ya secara keseluruhan dengan apa yang disampaikan Prof. tadi, Pak Ketum tadi, bahwa 7 poin tadi harus kita penuhi, tapi kita melangkahnya ini harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Namun Bapak Ibu sekalian nanti bisa sekalian urun rembuk ya, ini usulan dari saya saja selaku pengelola di beberapa jurnal di kampus saya ya, memanage juga dengan kebijakan di sana, juga di UB juga, saya di UB juga mengelola jurnal, dan juga sebagai wakil ketua umum ADRI. Nanti Bapak Ibu sekalian monggo silakan memberikan masukan, saran, ya, koreksi untuk tadi yang kita sampaikan tadi. Tapi saya optimis ya. Cuman memang langkah-langkah ini kan harus kita lalui dengan pelan-pelan. Kalau enggak, maka kita hanya akan sekedar bermimpi punya jurnal yang berkualitas. Ya. Satu dulu, tiap perguruan tinggi satu dulu, ya, karena kita punya banyak anggota ADRI, perguruan tinggi manapun, ini bisa mengelola satu dulu. Kita monitoring, ya, di pusat ADRI, sampai kemudian berhasil ke Sinta lah satu jurnal ini, baru nanti kemudian kita manage lagi berikutnya. Demikian kira-kira yang saya sampaikan Bapak Ketua rapat ya, Pak yang apa namanya, saya sampaikan semoga bisa bermanfaat ya. Mohon maaf kekeliruan dan terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Prof. Anton Muhibbuddin. Ya, luar biasa ya. Artinya mungkin perlu dipikirkan lagi tenggat waktu kapan semua rencana dari 7 poin keputusan itu akan kita eksekusi. Dan tadi Prof. Fatoni mengatakan bahwasanya insya Allah sebelum Lebaran, Prof ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mewujudkan begitu. Selanjutnya mungkin Prof. Aidin mungkin ya ada tambahan sesuatu yang kira-kira menjadi amunisi baru gini, Prof. Aidin. Monggo Prof. Aidin. Silakan Prof. Wahidin. Ini sheet deploy kan? Halo. Halo. Silakan Prof. Monggo Halo. Prof. Halo. Tidak kedengaran? Kedengaran suara? Kedengaran. Oh, makasih. Kedengaran, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Pak Ketua Umum, Prof. Fatoni, dan juga kepada Wakil Ketua Umum. Alhamdulillah Pak Prof. Anton, saya kangen sekali. Kemarin saya ke Surabaya, kemarin saya ke Airlangga. Kemarin saya ke Airlangga ke UNIR, Pak. Ya, terima kasih. Dan Bapak semua yang hadir di sini, alhamdulillah ini sudah banyak sekali yang hadir, yang konsen, dan saya diamanahi kemarin oleh Pak Ketua Umum. Saya barusan lambat di perjalanan habis rapat, sehingga terima kasih Pak Alexandra telah memulai pembicaraan ini. Dari dua pembicara, Pak Ketua Umum dan Wakil Ketua, sebenarnya sudah sangat lengkap
sudah sempurna dengan best practice dari Prof. Anton sudah sangat jelas. Ya, kita sekarang memang harus dimulai, Pak Alex ya. Kita harus mulai. Nah, kapan dimulainya? Sebab ini sebenarnya kalau boleh jujur, ini memang panen ya yang direncanakan Pak Ketua Umum dan juga Prof. Anton, dan ini bisnis. Ada uangnya. Ya, ada uangnya. Ini bisa ratusan juta ini. Ya, apalagi kalau jumlah yang tadi, ini memang betul ya paling murah itu kan 3 juta paling murah ya, yang normal itu 2 juta 3 juta. Kalau yang tidak normal kan bisa 10 juta, itu betul itu ya, yang kepepet ya untuk BKD tidak ada itu bisa 10 juta Q3 Q2 itu. Nah, jadi ini kita bisa memulai tahun ini insya Allah, dan karena ada Prof. Anton yang sangat hebat, beliau itu tinggal mengawal kepada kami. Kalau saya nol sebetulnya pengalamannya, nol ya, tentang pengolahan jurnal, dan sampai sekarang baru kampus baru Q3 paling tinggi ya, Q4 ya begitu-gitu. Jadi ini kita manfaatkan orang-orang yang ada di sekitar ADRI, dan saya sangat setuju ya, titipkan dulu di tiap perguruan tinggi. Jadi kalau ada 26 jurnal ADRI titipkan. Dan buat MOU ya, dan buat MOU dititipkan, nanti bagaimana caranya ini. Kalau sudah sampai Scopus diapakan, dibagaimanakan ini. Bagaimana kontribusi ya perguruan tinggi dengan ADRI. Ya nanti kalau misalnya khawatir apa-apa ya, biarkan itu di situ, ditanam di tiap-tiap perguruan tinggi, dan kita buat lagi. Kita kembangkan lagi ADRI tapi dengan mengikuti pola-pola yang sedang dikembangkan di perguruan tinggi itu. Misalnya di UNWAHA misalnya ada 1-2 ADRI 2 jurnal, dan terus sampai Scopus, katakan sampai Q2 Q1, biarkan di situ, itu kan milik ADRI, dititipkan di UNWAHA. Nah, kita buat lagi di ADRI yang terpisah juga, buat lagi pelan-pelan. Nah, kita sudah sangat bebas, sebab itu manajemennya bisa melihat dari UNWAHA tadi yang punya ADRI di situ. Pelan-pelan sih itu pelan-pelan akan jadi milik ADRI, jangan langsung dikelola oleh ADRI. Ini karena ini nggak ada yang nengonin, tidak ada yang nungguin, tidak ada yang rami, itu masalahnya. Ini sudah dirami siang malam sampai menetes gitu. Ini yang kita belum melakukan di situ ya. Misalnya di jurnal pendidikan itu kan bisa beberapa jurnal juga dipecah-pecah menjadi evaluasi, menjadi kurikulum, menjadi pembelajaran, menjadi banyak hal di situ ya, bisa banyak dari pendidikan saja, apalagi yang lain-lain itu bisa mengembang. Tapi sekarang sementara kita sangat setuju ke ya, enggak apa-apa Pak, nanti kami agendakan. Jadi tapi ini kami mulai dari inilah dari awal ya, sehingga halo kan kemudian di ujung beliau muji gitu. Jadi sejak mulai dari ini kita sudah akan masukkan Pak Haris gitu. Halo? Ya. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Pak, kedengaran. Ya. Monggo, Prof. Barusan ada Tadi apa mungkin, barusan? ya, sepleteran ada yang masuk itu mungkin soundnya. Oh iya. Chandra ya. Nah, jadi jawaban ya persoalan dari Pak Ketua Umum melalui Pak Wakil Ketua Umum sudah terjawab. Jadi sekarang itu jurnal mana akan dititipkan di mana. Saya mohon rapat ini ada hasilnya. Dan kemudian kita buat semacam MOU. Kita tuh di situ dan ada orang yang dipegang perguruan tinggi itu. Ada orang yang dipegang. Siapa yang menjadi penanggung jawab segala sesuatunya di situ, kan tidak mungkin rektor dengan Pak Ketua Umum. Pasti ada orangnya, ada orang ADRI di situ, itu yang kita pastikan siapa, dan kita kontrol ya sejak sekarang, sejak yang besok Lebaran itu yang ini. Jadi kalau mungkin begitu. Kalau tidak begitu, nanti kita akan tidak dirami lagi, tidak menetes lagi gitu ya. Jadi itu saran dari saya supaya pengawalannya sudah sangat ketat, dan itu mungkin dengan pengalaman Prof. Anton ya, dengan Prof. Fatoni juga itu bisa langsung diimplementasikan. Dan kita buat semacam SOP sekarang, SOP ADRI untuk mengawal sekian puluh jurnal yang dititipkan di perguruan tinggi.
Dan mungkin kalau perguruan tingginya sudah hebat sekelas Brawijaya Malang atau misalnya sekelas Unwah atau Umaha gitu, jadi bisa 2-3 jurnal, nggak apa-apa di situ. Ya, kalau yang baru-baru itu mungkin 1 jurnal. Jadi semua itu dititipkan semua dengan MOU ya, dan dengan kesediaan pengelolaan secara transparan ya. Berapa siapa editor ya, siapa autornya, kemudian berapa bayarnya dan sebagainya, itu semua terbuka oleh ADRI. Itu mungkin Pak Alek ya yang bisa saya sampaikan, dan ini tidak perlu lama-lama, tetapi yang penting pertemuan ini menghasilkan produk. Yang pertama adalah perguruan tinggi mana, jurnal apa. Yang kedua yang bertanggung jawab langsung secara keseluruhan di ADRI itu mau siapa ini. Mau siapa orangnya, supaya nagihnya Pak Ketum itu jelas ya. Pak Prof Anton juga jelas nagihnya kepada tim ini. Jadi nanti secara kelembagaan juga akan ditetapkan oleh Ketua Umum bahwa jurnal ini merupakan bagian dari unit bisnis tertentu yang dikembangkan oleh ADRI. Kita pun tidak usah merasa malu ya, merasa risih gitu dengan kata-kata bisnis, karena memang penerbitan buku dan jurnal itu juga mengandung biaya ya, mengandung uang gitu. Jadi di situ memang sudah tidak aneh ya, tidak aneh. Itu mungkin Pak Alek ya, mudah-mudahan kita menyepakati person dan jobnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Mungkin ya kita berharap nanti di akhir sesi dieksekusi saja siapa yang bertanggung jawab secara real ya, terkait dengan ya semacam chief editornya siapa. Ya, secara internal nanti appointing siapa nanti yang lebih pas ke review, autornya siapa, reviewernya siapa begitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditambahkan terkait dengan Pak Dhani ada yang bertanya, Pak. Pak Dhani ada yang bertanya. Pak Dhani apa bertanya? Ya, silakan Pak Daniel. Pak Alek, itu monggo Pak Daniel. Ya. Oke, baik. Pak Terima Arthur kasih. Daniel. Saya dari Thailand Ya. mau bisa bertanya juga. Oh ya, boleh. Baik, silakan. Monggo Prof. Silakan Prof. Dari mana dulu? Dari Thailand bisa bertanya atau dari Thailand dulu mungkin. Oke. Pertama saya sebetulnya sudah kirim banyak artikel ke ADRI, cuma memang organizer ADRI-nya itu masih berbentuk in person ya, karena di Thailand ini ada kewajiban setiap mahasiswa harus kirim sebelum mereka di graduation. Saya ini nanti berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Mungkin ini pertanyaan dari kami. Itu mungkin kalau yang berbahasa Inggris, saya punya sedikit cerita. Ini punya sedikit cerita yang mohon maaf ya, cukup menghebohkan pada waktu dulu dan tidak ada yang tahu kecuali waktu itu kita pernah ada international conference di Thailand, ADRI dengan kampus kita. Jadi waktu itu banyak artikel ya, dari Indonesia. Pak Anton ada ya, Pak Anton ya? Oh ya. Banyak yang singkatnya ya, Assalamualaikum Pak Anton. Jadi singkat ya. Jadi kemarin itu yang dari Indonesia itu ketika berbahasa Inggris itu 95% ditolak Pak Anton. 90%. 95%. Jadi saya di sini mau the moral story dari our discussing today itu, kalau berbahasa Inggris apalagi sekelas ADRI, proofreader-nya kita harapkan itu dari dari native speaker. Itu kira-kira yang ingin saya memberikan input jika berbahasa Inggris, Pak Ketum dan Pak Waketum. Kita pengalaman dulu itu waktu saya mengelola ini di jurnal itu 95% di reject Pak Anton. Karena waktu itu reviewer kita itu langsung orang Amerika. Itu orang Amerika dia consult dengan saya itu bahwa ini tidak bisa publishkan karena
keterbatasan dari bahasa. Ini yang ingin jadikan catatan kita. Kita harus protect ADRI, dan saya sendiri dari Thailand sangat senang bila ada ini. Mudah-mudahan kita bisa aktif bergabung dengan jurnal ini. Saya mengucapkan terima kasih singkat padat, Pak Moderator. Baik, Pak Arthur. Menunggu actionnya. Mungkin kita siap untuk bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin ada yang ditambahkan lagi. Boleh saya Nanti membantu? Baik, Pak Anton. Pak Anton, silakan. Jadi betul sekali yang disampaikan Bapak Dr. Bagus tadi. Artinya memang bahasa Inggris itu kendala kita. Ya, hampir semua penulis kita itu kendalanya bahasa Inggris. Apalagi kalau kita dapatkan artikel dari mahasiswa, tugas akhir ya. Ini kendala. Nah, jadi pengalaman kami ketika kami mengelola di Unibro, di UB, sampai menjadi Scopus itu kita itu artikel masuk dalam bahasa Indonesia. Ya, tetap dengan tata bahasa yang bagus ya, subjek predikat topiknya jelas. Nah, kemudian nanti beban biaya untuk terjemahan ini kita bebankan pada penulis, pada submitter tadi. Ya, author tadi. Karena di Malang ini setahu saya satu lembar untuk terjemahan itu hanya sekitar Rp12.000. Terjemah ya. bagus benar. Ya. Jadi murah sekali, sehingga kalau satu artikel itu terbit kan sekitar 12 halaman ya. Itu sekitar 120.000 sampai 150.000 selesai itu. Mereka si penulis sudah menerima tulisannya dalam bahasa Inggris yang bagus. Nah, jadi ini memang konsekuensi bahwa beban biaya harus ada untuk penulis yang tidak dalam bahasa Inggris yang baik. Gitu ya. Saya kira bagus tadi, Pak Bagus tadi nggih. Apa yang disampaikan Pak Bagus tadi betul sekali, kebanyakan ditolak. Nah, di UB tadi yang saya kelola ini sama, dulunya juga begitu, kacar-kacir, kemudian ketika kita punya sistem begitu, ya langsung dibayar dengan apa oleh si ini author, maka terselesaikan masalah ini sampai kita bisa terindeks Scopus sekarang ini di Agrivita di UB. Ya, nah ini kalau kita kemudian ingin lompat tadi jalan pintas, maka memang sebaiknya dalam bahasa Inggris, karena dalam bahasa Inggris pun itu tetap bisa terindeks oleh Sinta. Jadi Sinta akan mengindeks tetap, walaupun kita nanti belum tahu Sinta berapa kita ketika daftarin ya, kan bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 3 langsung. Kalau bagus bisa 3 langsung. Nah, Sinta terindeks, tapi kita juga bisa masuk lewat jalur jurnal internasional tadi yang disampaikan Pak Ketum tadi, bahwa sekarang ini sudah bukan Scopus lagi internasional, tapi dari jurnal di negara tadi 4 negara tadi. Ini kan peluang kita ya. ADRI punya kerjasama dengan India, dengan Thailand, ya. Kita mungkin perlu kerjasama dengan Cina dan dengan negara lain. Dan dari sana, ketika kita sudah kerjasama, maka jurnal kita bisa diakui sebagai jurnal internasional. Kalau kita menemukan 4 author dari 4 negara dan 4 reviewer ya dari 4 negara. Saya kira ini akan jadi jalan cepat. Walaupun kita juga menggunakan jalan yang sesuai aturan di Indonesia, yaitu Sinta. Jadi kendala dari bahasa tadi bisa terselesaikan dengan cara kita bisa menggunakan ini native speaker ya, native writer ya. Native writer kan teman-teman Pak Bagus kan banyak di Thailand nih kan, ahli-ahlinya Pak Bagus sendiri kan juga sangat bagus bahasa Inggrisnya ya, TOEFL-nya udah 600 lebih. Kan bisa kita manfaatkan. Ya, bahkan di UB dulu itu Scopus itu kalau kita terima artikel kan banyak ya, sampai 12 artikel per tahun. Terus 120 lembar per edisi ini kan. Ini ya semuanya masuk ke native writer tadi ini, penerjemah tadi ini. Ya, dan mereka sama-sama untungnya, murah 100.000 per artikel kan gitu kan. Si native-nya juga tidak hanya sia-sia menerjemah, kita mendapatkan bayaran. Nah, tentunya ini perlu pengelola tadi yang sudah mengerami tadi kata Prof. Faidin tadi. Jadi kalau sudah pengelola itu mengerami ada MOU dengan ADRI, maka kebijakan ini bisa diterapkan di jurnal masing-masing sehingga tidak hanya sekedar
diserahin, tapi mereka juga sudah secara transparan menyampaikan bahwa ada dana per artikel oleh ini author untuk membayar sekian. Saya kira demikian Pak Alex untuk pengalaman dari yang melakukan ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Anton. Silakan, monggo Prof. Pak Arthur Daniel. Monggo silakan Pak Daniel. Terima kasih. Ini saya berbicara dengan sebagai mengelola jurnal ya Pak. Saya rapat pertama ikut, yang rapat kedua kemarin saya tidak ikut. Nah, ini saya ikut lagi, rapat ketiga. Sebagai pengelola jurnal ini kendalanya sebetulnya cuma dua, ya Prof, cuma dua gitu. Yang pertama adalah suplai artikel. Ini kemarin saya sudah sempat hanya terbit 1 kali. Kemudian saya sudah menghubungi beberapa teman juga di kampus-kampus itu. Saya suruh kirimkan artikel, boleh artikel mahasiswa ataupun apa gitu, nanti saya akan mencoba untuk merubah menjadi artikel jurnal yang ya lumayan bagus lah, bukan gitu. Tetapi ternyata suplai ini menjadi kendala, gitu. Suplai ini menjadi kendala. Nah, seperti yang dikatakan Prof. Anton, memang kalau yang kedua adalah akreditasi, gitu. Nah, akreditasi dan indeks. Nah, ini juga kendala. Ini kalau kita mau jurnal itu artikelnya terpenuhi, itu 10 apalagi. Itu 10 artikel tiap isu gitu ya. Itu kalau mau suplainya banyak atau suplainya kontinu, itu tentunya akreditasi dan indeks ini penting, menjadi penting. Gitu. Pengalaman saya waktu saya mengelola jurnal, saya tata dalam 2 tahun, kemudian diajukan akreditasi, dan ternyata saya mendapatkan akreditasi langsung Sinta 3. Gitu. Jadi pengalaman saya seperti itu. Jadi saya sudah tata sebetulnya, sudah tata jurnal itu mulai awal. Saya punya kendala memang pada isu pertama. Jadi yang pertama ini sangat susah. Jadi karena jurnal ini biasanya kan 60% dari luar. Kalau jurnal kampus ya, jadi 60% dari luar, 40% dari internal. Nah, ini yang edisi pertama. Isu pertama memang saya agak kesulitan. Setelah beberapa saya indekskan ke luar negeri, termasuk banyak indeks di kelas bawah atau menengah di situ, termasuk saya masukkan Garuda juga. Nah, di sana mulai dari isu kedua sudah mulai agak mudah terpenuhi. Ya, setelah isu ketiga itu sudah lancar. Nah, dari yang kemarin ini kan kendala ini belum terpecahkan, Pak ya. Ya, Prof ya, belum terpecahkan. Jadi mungkin kalau saran saya ya tadi dibentuk tim di dua kendala ini pada umumnya untuk pengelola jurnal. Jadi bagaimana membentuk tim untuk percepatan akreditasi dan indeks-indeks ini, kemudian juga suplai artikel. Nah, suplai artikel mungkin Prof. Anton tadi sudah menyarankan begitu. Jadi saya kira cukup bagus itu. Tapi perlu tim yang
benar-benar menangani ini, Pak. Gitu. Ya, Prof ya. Jadi perlu bentuk tim dan segera tim ini nanti bekerja dan mungkin bisa rapat secara intern antara tim dengan pengelola jurnal tadi. Gitu. Saya kira itu, Prof. Oke, Terima kasih. terima kasih Pak Arthur. Ini yang Baik, kemarin terima kasih. disebut-sebut. Prof. Daniel, Ya, masukan yang baik sekali begini. Jadi memang tindak lanjut dari perjumpaan sore hari ini harus lebih dispesifikkan lagi nanti untuk momen berikutnya begitu ya, agar supaya antara tim teknis dengan pengelola ini lebih mikro bermainnya begitu. Ada tambahan lagi Bapak Ibu sekalian? saya mungkin agak ambil keputusan gitu ya. Yang pertama, keputusan pertama, supaya ada satu universitas yang jadi ngeremi itu yang menginduki gitu ya. Menginduki. Jadi hostnya. Ya, bahasanya Prof supaya ngerem itu. Sementara pengusul itu dulu jurnal itu ada beberapa perguruan tinggi. Misalkan di Maha ini ada 6 jurnal ini. Maka nanti dari Maha dilepas 5. Ya, dari Universitas Singkawang juga itu ada berapa dulu? 10 atau 8 begitu. Itu nanti hanya satu yang di Singkawang. Lainnya nanti MOU dengan kita siapa yang sanggup diserai itu. Nanti tidak perlu merubah nama pengusulnya sudah cukup dengan internal kita. Supaya ini tetap tahunnya itu sejak 2017. Jadi 2017 ini kita sudah terbit sekalian. Nah, sampai sekarang berarti udah 5 tahun. Artinya itu kalau nanti seperti Pak tadi Pak Arthur itu beliaunya ini yang sedang aktif sekarang itu adalah hasil kolaborasi Pak Arthur, Pak Iksan yang dari Universitas Narotama. Nah, sudah itu nanti terus diteruskan Pak Arthur atas nama Narotama. Sementara dari MA akan saya lepas. Dan misalkan hukum. Nanti saya berikan kepada STIH Kalimantan Timur. Ya. Kemudian untuk yang kesehatan mungkin saya berikan ke UI atau ke mana yang ada sama-sama kesnya. Nah itu. Jadi kita akan lepas itu dengan MOU. Kita bisa des. Itu keputusan pertama. Ini usul dari ngerem ya. Jadi yang ngeremin keputusan ngerem jurnal gitu ya. Saya yang ngeremin nanti di sini ya. Apa? Itu satu. Kedua adalah pragmatis. Jadi kita kemarin istilahkan tabung tadi itu tabung artikel itu bisa menjadi arisan artikel gitu ya. Arisan artikel. Kalau tabung itu belum keluar kapan keluarnya. Tapi kalau arisan kan pasti keluar. Hanya berurutan, antri kan begitu. Ya kita gunakan bahasa kita sendiri lah supaya kita nggak kena plagiarisme. Jadi istilahnya pun jangan jurnal kalau bisa ya science publication gitu. Jadi nanti biar di plagiarisme juga terhindar itu. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi itu dari Pak Anton pragmatis. Jadi ya sudah pokoknya bahasa Indonesia serahkan pada kita. Tapi sampai kalau mau dapat SK, pengelola atau SK, ini harus diterjemahkan. Nah, apakah terjemahan sendiri atau diterjemahkan tim? Orang-orang yang kita tarik dari translator itu. Atau kalau sendiri gini loh alamatnya silakan nanti transaksi sendiri. Nah, itu kan maksudnya Pak Anton ya. Oke. Tapi ini juga saya bergembira. Karena apa? Di Bangkok kemarin saya bertemu dengan Mr. Greg yang dari Australia, dari Melbourne. Nah, dia itu ternyata sudah tahu polanya ADRI. Terus langsung dia begini bilang, Prof. Fatoni, I will prepare my
my body, my life for Adri about the review in English, especially in English. Jadi dia akan melihat bagaimana artikel yang dari Indonesia yang dari kita yang hampir mungkin sudah beres. Itu nanti kita minta bukan reviewer ya, tapi view saja mungkin. Jadi untuk melihat dari kebahasaannya saja. Bukan gramatikal juga, bukan. Kalau gramatikal banget kan juga nggak sedap itu bahasa. Jadi nanti ini dari Australia sudah kemarin itu. Mana Pak artikelnya yang saya terjemahkan atau saya lihat supaya ini memang pas dengan template-nya. Karena dia jurusannya sama dengan education technology information. Jadi dia ada di sana. Nah, itu keputusan yang kedua. Jadi kita pragmatis seperti itu. Karena arisan artikel ini memang harus segera mungkin apa yang diberikan oleh Pak Arthur, pengalaman berkali-kali kita sudah hampir 8 bulan Pak Arthur ya. Itu yang terpunyanya Adrian di Pak Arthur. Tapi tidak ada respon. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita akan segera siapa yang bersedia menjadi tim teknis banget. Jadi contoh kalau tadi kan pragmatis langsung terjemah. Ini pragmatis. Internasional jurnalnya akal-akalannya supaya nembus itu. Nah, ini Pak Arthur jagonya ini. Karena apa? Ini kan publikasi biasa sebetulnya. Tapi yang jadi masalah itu kan adalah kalian ngakali sistem OJS itu. Ya, di mana ini bisa nembus ini. Kadang-kadang trial and error gitu ya. Diindahkan ke DAD, diindahkan ke ini, diindahkan ke itu. Semua kita kirimi semua. Mana yang bisa diterima ya sudah itu bagus. Nah, itu nanti kalau sudah terindeks Sinta juga akan mengisi. Sehingga target kita bulan April Lebaran itu bisa selesai. Kemudian mungkin ada yang lupa soal ya. Halo. Oke. Itu saja dulu respon dari saya dan ini mungkin bagian dari responnya karena ini harus konkret ya. Silakan Pak Ani. Ini sudah guru besar minus artikel juga 30 juta. Sama dengan tapi nggak terbit. Ya, silakan. Alhamdulillah saya sudah full lah Pak. Alhamdulillah. Tinggal terbitnya SK ya. Alhamdulillah Profesor Hanif. Jadi gini, saya mungkin dari UI bisa membantu juga jurnal-jurnal di ADRI ini. Hanya saja mungkin perlu ini juga apa saja ya dari sekian banyak jurnal ADRI itu ini yang Sinta berapa jumlahnya, yang Scopus berapa, yang Thomson Reuters berapa gitu. Jadi nanti kita bisa pasarkanlah kepada mahasiswa kami. Nah, terkait dengan itu tentu saja kalau urusan dengan jurnal itu monggo disilahkan karena masalahnya itu adalah keinginan dari mahasiswa kami untuk dipublikasikan. Gitu. Nah, untuk publikasi itu yang terpenting adalah kalau menurut saya sebaiknya ADRI memang tetap meminta dana kepada makalah-makalah yang akan diterbitkan. Karena apa? Karena itu adalah urusan keberlangsungan. Tidak bisa misalnya ADRI tanpa memungut biaya untuk makalah-makalah yang akan dipublikasikan gitu. Karena dana itu ibaratnya darah gitu. Nah, darah itu kalau kemudian jurnal tidak ada darahnya, itu tidak akan bergerak. Itu satu. Yang kedua, kalau masalahnya terkait dengan makalah-makalah, saya pikir sekarang ini banyak peluang untuk itu.
Pertama memang ADRI, terutama jurnalnya itu bisa bekerja sama dengan program-program doktor di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ambil contoh Unibrau misalnya, program doktornya pasti mahasiswanya kepengen dipublikasikan. Gitu ya. Nah, tinggal bagaimana makalah-makalah itu dapat diterima oleh jurnalnya ADRI. Di UI juga tentu saja kami punya mahasiswa program doktor itu 117. Dari 117 itu tentu saja mereka sangat berkepentingan untuk bisa jurnal makalah-makalahnya masuk dimuat di jurnal, dan itu tagihan wajib gitu di kami. Karena tagihan wajib, maka tentu saja itu adalah dibutuhkan. Hanya saja saya tidak tahu Pak Presiden ADRI berapa jumlah yang sudah Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dari jurnal-jurnal yang sedemikian banyak. Kemudian yang ketiga, terpenting adalah kedisiplinan, gitu ya. Kalau masuk terindeks jurnal internasional, tentu saja kedisiplinan itu